Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada kesempatan kali ini saya bisa memaparkan atau memberikan pengetahuan sedikit mengenai bahaya rokok elektrik. Nanti kita akan membahas bersama-sama mengenai bahaya rokok elektrik dan juga perbandingannya dengan rokok konvensional ya. Oke, saya slide share terlebih dahulu. Slide show ya. Bahaya rokok elektrik. Nah, apa sih itu rokok elektrik? Pastinya kalian semua tidak asing ya dengan istilah atau dengan kata rokok elektrik atau biasa disebut dengan vape. Nah, menurut WHO atau World Health Organization atau Organisasi Kesehatan Dunia, e-sigaret atau electronic cigarette atau electronic nicotine delivery system yang disingkat dengan ENS atau rokok elektrik itu adalah alat yang fungsinya itu untuk mengubah zat-zat kimia yang merupakan campuran-campuran zat seperti misalkan seperti nikotin, propilin glikol yang diubah menjadi uap dan mengalirkannya ke paru-paru si perokok. Nah, itu adalah pengertian rokok elektrik menurut WHO tahun 2009. Nah, rokok elektrik ini itu adalah salah satu jenis penghantar nikotin elektronik ya. Jadi, sebenarnya itu pada awalnya rokok elektrik ini memang dibuat atau dirancang untuk membantu para pecandu rokok tembakau untuk berhenti merokok secara perlahan karena kandungannya yang hanya terdiri dari campuran air, propilin glikol, zat penambah rasa, aroma tembakau, dan juga senyawa-senyawa lain yang tidak mengandung tar. Tembakau atau zat-zat toksik atau zat-zat yang beracun lainnya yang terkandung dalam rokok tembakau. Tapi pada kenyataannya tidak terbukti ya bahwa kandungan-kandungan yang ada di dalam rokok elektrik itu lebih aman daripada rokok tembakau. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai rokok elektrik, ya, yang perlu kalian ketahui itu adalah yang pertama adalah tipe perokok. Nah, tipe perokok yang pertama itu adalah perokok aktif. Perokok aktif itu adalah perokok yang mengkonsumsi rokok secara langsung. Kemudian perokok pasif. Perokok pasif itu adalah yang bukan perokok langsung, tetapi mereka itu terpapar atau terkena oleh rokok asap dari perokok aktif. Jadi, contohnya misalkan si A itu adalah perokok aktif yang sedang merokok di dekat si B, yang si B itu tidak perokok aktif. Nah, si B ini adalah yang dinamakan dengan perokok pasif. Kemudian yang ketiga adalah perokok ketiga, yaitu adalah bukan perokok dan tidak terpapar oleh asap rokok secara langsung ya. Bisa juga disebut dengan third hand smoker. Jadi mereka itu terpapar oleh toksin atau racun yang dihasilkan atau yang dibawa oleh perokok aktif. Contohnya misalkan para pengguna transportasi umum atau tamu kamar hotel atau istri dan juga anak yang suaminya itu perokok aktif. Nah, istri dan anak tersebut itu merupakan perokok ketiga. Walaupun si bapak itu atau si suami tersebut itu tidak merokok di dalam rumah. Nah, mereka disebut dengan third hand smoker karena si istri dan juga anaknya itu dapat mencium bau dari bekas rokok yang menempel di tubuh ataupun dari baju perokok aktif atau dari si bapak tadi. Serta bisa juga di tempat-tempat atau barang-barang yang telah digunakan oleh perokok aktif.
aktif. Kemudian jenis yang terakhir itu adalah perokok elektrik atau e-cigarette, yaitu adalah perokok yang menggunakan rokok elektrik atau biasanya disebut dengan vape ya. Jadi ada beberapa asumsi bahwa vaping itu membantu perokok untuk berhenti merokok ya, karena kandungan nikotinnya itu lebih rendah. Namun seperti yang saya katakan tadi, hal tersebut itu tidak terbukti secara medis bahwa vape itu lebih aman daripada rokok tembakau. Nah, komponennya kita lihat. Untuk komponen dari rokok elektrik itu terdiri dari 3 komponen. Yang pertama adalah asap. Nah, asap ini adalah yang dihasilkan oleh rokok elektrik yang nantinya akan dihirup sebagaimana layaknya dari merokok konvensional atau merokok tembakau. Jadi uap yang dihasilkan dari rokok elektrik itu bersumber dari cairan yang dipanaskan atau cairan ini disebut dengan liquid ya. Nah, dalam cairan atau liquid tersebut itu mengandung berbagai komposisi seperti nikotin, kemudian air, aditif, dan juga perasa. Nah, pelarut yang digunakan yang paling populer itu adalah gliserin atau disingkat dengan VG ya, kemudian propylene glycol atau PG, atau kombinasi dari gliserin dan propylene glycol tadi dengan perbandingan tertentu. Nah, meskipun jumlah bahan kimia berbahaya yang ditemukan pada rokok elektrik itu lebih sedikit dibandingkan dengan rokok konvensional atau rokok tembakau, tapi kromium dan juga nikel itu ditemukan 4 kali lipat dalam beberapa jenis rokok elektrik atau vape yang tidak ada dalam rokok tembakau. Kemudian komponen yang kedua adalah cartridge. Cartridge ini yang dapat selalu diisi ulang ya apabila sudah habis. Itu bisa diisi ulang kembali. Kemudian untuk baterai terakhir ya, komponen rokok terakhir adalah baterai. Nah, baterai dalam rokok elektrik ini juga dapat diisi ulang kembali atau dicas ya. Nah, karena vape ini bisa dicas, vape ini mempunyai resiko untuk meledak ya, seperti handphone. Oke, jadi bahaya mana antara rokok elektrik atau rokok tembakau? Nah, perbedaannya yang terlihat sangat jelas itu adalah pada kandungan tembakaunya ya. Vape tentunya tidak mengandung tembakau seperti rokok pada umumnya. Namun, bukan berarti vape itu lebih baik dari rokok tembakau. Jadi, vape dan rokok itu sama-sama mempunyai kandungan-kandungan berbahaya yang tentunya itu nantinya akan berefek negatif bagi kesehatan tubuh kita. Jadi uap yang ditimbulkan atau dihasilkan oleh vape itu juga berbahaya ya, seperti asap dari rokok tembakau. Jadi sama-sama berbahaya. Nah, jika uap vape itu terhirup, itu dapat menimbulkan asma atau sesak nafas dan juga bisa menimbulkan batuk. Nah, selain itu, cairan di dalam vape itu juga mengandung zat-zat kimia yang berbahaya bagi anak-anak. Cairan vape apabila terkena kulit anak-anak itu bisa menyebabkan seperti sensasi terbakar ya, karena kulit anak-anak itu masih sensitif ya. Kemudian efek samping lainnya itu bisa membuat detak jantung menjadi meningkat. Kemudian berkeringat juga itu salah satu efek samping yang dapat ditimbulkan ya. Bahkan juga dapat menyebabkan muntah. Nah, seseorang yang mengkonsumsi rokok itu nantinya akan mendapatkan efek negatif untuk tubuhnya itu selama bertahun-tahun ya untuk rokok tembakau atau konvensional. Sedangkan pada vape itu juga bisa mengandung dapat menyebabkan kejang-kejang
dan juga dapat menyebabkan kerusakan paru-paru yang serius, itu hanya dalam kurun waktu 1 tahun atau lebih. Jadi hingga saat ini tidak ada fakta yang membuktikan bahwa bahaya vape itu lebih rendah atau lebih ringan daripada rokok tembakau. Jadi sudah ada berbagai penelitian ya yang telah dilakukan terhadap rokok elektrik atau vape ini, dan hasilnya itu menyatakan bahwa vape itu mengandung zat-zat yang berbahaya. Jadi di beberapa negara ya, seperti Australia, Hong Kong, India, Belanda, Argentina, Kanada, dan berbagai negara-negara lainnya, itu sudah melarang dalam penggunaan vape, dan sudah terdapat undang-undangnya ya jika tetap menggunakan vape tersebut. Nah, negara-negara lainnya sudah melarang penggunaan vape tersebut karena vape itu sudah dianggap sama berbahayanya dengan rokok konvensional atau rokok tembakau. Nah, kalau di Indonesia itu sebenarnya ya sudah ada undang-undang yang spesifik. Belum ada ya untuk undang-undang yang spesifik tentang rokok elektrik. Namun BPOM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan itu sudah mengklaim bahwa vape itu berbahaya. Jadi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pun juga sebenarnya sudah turut melarang penggunaan vape di Indonesia. Tentunya karena di Indonesia masih banyaknya pro dan kontra akan hal tersebut, maka pelarangan vape ini belum terlihat jelas ya di Indonesia. Jadi intinya mengkonsumsi rokok ataupun vape, kedua-duanya itu sama-sama memiliki dampak negatif bagi kesehatan, bagi tubuh kita. Jadi tidak ada yang lebih baik ya, karena sama-sama menyebabkan kecanduan dan juga membahayakan kesehatan. Meskipun efeknya itu tidak dirasakan sekarang, tetapi efeknya akan terlihat jelas pada suatu saat nanti. Oke, kita lihat untuk rokok tembakau. Nah, rokok tembakau itu asapnya berasal dari pembakaran tembakau. Kemudian dapat menyebabkan penyakit jantung, impotensi, mengganggu kehamilan, dan perkembangan janin. Seperti yang sudah ada di iklan-iklan rokok ya. Dan juga sudah ada di bungkus rokoknya. Kemudian yang pasti mengandung nikotin, tar, arsenik, karbon monoksida, amonia, dan berbagai jenis bahan kimia lainnya. Selain itu juga meninggalkan sampah yang berupa abu dari hasil pembakaran dan dari batang rokok. Kemudian asap rokoknya itu pastinya akan meninggalkan bau dan tidak larut dalam cairan. Dan terdapat peraturan khusus mengenai rokok yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109. Nah, dampaknya apa untuk rokok konvensional itu? Ya, dampaknya seperti yang tadi sudah saya jelaskan ya, yaitu bisa menyebabkan stroke dan juga berbagai jenis kanker. Kemudian rokok elektrik atau e-cigarette. Nah, rokok elektrik atau e-cigarette ini yang pertama adalah menghasilkan uap cair, perasa buah, dan nikotin yang dipanaskan. Kemudian yang kedua mengandung nikotin yang dapat menyebabkan ketergantungan, kemudian vegetable glycerin atau gliserin sayuran, kemudian pH atau propylene glycol atau PG ya, PG atau propylene glycol, kemudian pemanis buatan dan berbagai macam perasa buah. Dan juga uap yang
dapat larut dalam cairan tersebut baunya itu dari perasa buah dan belum ada peraturan khusus dari pemerintah Indonesia mengenai e-sigaret yang beredar. Untuk kandungannya, kandungan dari rokok elektrik yang pertama adalah nikotin ya. Nikotin itu yang dapat menyebabkan kecanduan. Nah, jika kebiasaan mengisap rokok elektrik ini dihentikan, maka penggunanya itu bisa mengalami depresi atau uring-uringan, ya. Kemudian nikotin juga tidak baik bagi kesehatan paru-paru karena dapat menyebabkan kerusakan paru-paru permanen dan meningkatkan resiko terjadinya kanker paru-paru. Kemudian kandungan selanjutnya adalah propylene glycol. Jadi sebenarnya propylene glycol atau PG ini tidak berbahaya untuk dikonsumsi ya, karena memang banyak ditemukan dalam berbagai jenis makanan ya, misalkan seperti popcorn, es krim, salad, dan lain sebagainya. Tetapi uap dari zat tersebut itu dapat membuat iritasi pada mata dan juga bisa berbahaya apabila dikonsumsi oleh pengidap asma karena akan membuat penyakit asma itu menjadi sering kambuh. Kemudian selanjutnya gliserin. Gliserin ini berbentuk cairan kental yang tidak berbau, tidak berwarna, dan rasanya manis. Jadi meskipun gliserin ini aman untuk dikonsumsi, tetapi belum ada penelitian lebih lanjut apakah dampak lebih lanjut mengenai kandungan gliserin ini apabila dihirup secara berlebihan. Kemudian perisa. Untuk perisa pada rokok elektrik ini memiliki berbagai rasa yang juga membuat harum uap yang dihembuskan. Tetapi di balik rasa-rasa enak dan juga unik yang dihasilkan oleh rokok elektrik seperti buah-buahan, kayu manis, hingga popcorn yang terkandung, ada satu zat yang membahayakan yaitu diasetil. Nah, jika zat diasetil ini dihirup, maka bisa menyebabkan paru obstruktif kronis atau biasa disebut dengan PPOK. Dan terakhir, zat kimia lainnya yang terkandung dalam rokok elektrik yang bisa berbahaya itu adalah seperti formalin, asetaldehyda, kemudian akrolein, timah, timbal, dan merkuri dapat membentuk aerosol yang berbahaya bagi kesehatan apabila dipanaskan. Nah, semua kandungan-kandungan yang ada dalam rokok elektrik pun itu juga bersifat karsinogen dan beracun. Ya, karsinogen itu adalah bahan yang beresiko untuk menginduksi atau beresiko merangsang terjadinya sel kanker dalam tubuh kita. Nah, karena dampak rokok elektrik itu tidak hanya untuk si perokok saja ya, melainkan dampaknya itu juga akan berdampak pada ibu hamil. Dalam beberapa penelitian itu menunjukkan bahwa penggunaan rokok elektrik itu juga akan berpengaruh terhadap calon ibu dan janin yang dikandungnya. Jadi paparan dari rokok elektrik itu akan mempengaruhi kehamilan dan juga pasca persalinan. Nah, dampak selama kehamilan itu nantinya akan meningkatkan resiko gangguan kognitif dan juga neurologis atau syaraf ya, syaraf pada janin. Kemudian pada pasca persalinan itu nanti akan berdampak pada kesehatan dan juga organ-organ pernafasan si bayi atau anak tersebut. Nah, ini adalah gambar paru-paru sehat dan paru-paru seorang perokok ya. Yang bersih itu adalah gambar dari paru-paru sehat
Kemudian yang coklat itu adalah paru-paru seorang perokok ya. Bisa dilihat perbedaannya sangat jauh ya. Nah, kemudian ini adalah contoh ya, bukti bahwa rokok elektrik ini berbahaya karena dapat meledak ya. Jadi, gambar yang pertama itu adalah seorang pria terluka akibat ledakan rokok elektrik. Kemudian gambar yang sebelahnya juga itu adalah akibat dari rokok elektrik yang meledak. Jadi seseorang itu sebenarnya dapat dan juga mampu untuk berhenti merokok. Tetapi itu memang tidak mudah karena merokok itu membuat kecanduan. Nah, bagaimana solusinya? Oke, kita lihat solusinya. Yang pertama, bisa dengan mengkonsumsi permen. Jadi kalau misalkan kita biasanya kalau sudah terbiasa merokok, kalau tidak merokok itu nanti hambar atau kecut ya mulutnya. Nah, bisa diganti dengan mengkonsumsi permen atau permen karet. Kemudian solusi yang lain ya, ini khususnya untuk pemerintah, itu bisa membuat iklan dari bahaya rokok yang lebih bervariasi lagi dan juga bisa mensugesti orang-orang untuk berhenti merokok. Kemudian dengan meningkatkan harga rokok, ini juga bisa salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah. Kemudian kampanye anti merokok dan juga pembatasan umur yang pastinya disertai dengan sanksi yang kuat ya, karena walaupun adanya pembatasan umur di Indonesia, apapun peraturannya apabila tidak disertai dengan sanksi yang tegas, pastinya banyak masyarakat yang akan melanggarnya. Kemudian label peringatan. Selanjutnya, selain itu juga lingkungan terdekat seperti keluarga, pergaulan, dan masyarakat sekitar itu juga pastinya harus mendukung ya untuk seseorang itu untuk berhenti merokok. Kemudian mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita selalu mengingat bahwa merokok itu adalah hal yang merugikan bagi kesehatan. Kemudian menyibukkan diri dalam misalkan organisasi atau olahraga dan lain sebagainya sehingga kita bisa untuk menghilangkan secara perlahan kebiasaan kita untuk merokok. Kemudian penanaman prinsip bahwa rokok itu menyebabkan kemiskinan karena seperti yang kita semua tahu ya, harga rokok itu tidaklah murah, apalagi sekarang harga rokok itu menjadi lebih mahal ya. Dan walaupun dirasa bahwa rokok elektrik itu lebih murah, tetapi kalau dihitung-hitung ya sama saja dapat menyebabkan kalau prinsipnya adalah rokok menyebabkan kemiskinan, mau merokok elektrik ataupun konvensional itu semuanya dapat menyebabkan kemiskinan. Kemudian terapi berhenti merokok dan melakukan adanya regulasi larangan iklan rokok ya. Jadi kalau misalkan di Thailand ya, di Thailand itu sudah terdapat larangan-larangan untuk iklan rokok di media cetak maupun di media elektronik. Kemudian di Singapura itu juga iklan rokok itu dilarang sama sekali ya untuk ditampilkan. Kemudian Myanmar itu juga menetapkan pajak yang tinggi bagi iklan rokok maupun produsen rokok, pabrik rokok. Nah, kalau di Indonesia ya, di Indonesia itu sangat-sangat tertinggal jauh karena
masih kita lihat ya di mana-mana, di jalan pun juga masih banyak iklan rokok yang terdapat dalam billboard ataupun spanduk-spanduk. Ya, jadi Indonesia itu tertinggal jauh dengan negara-negara tersebut. Nah, kalau bagi remaja, cara mengatasinya bagaimana? Cara mengatasi remaja yang merokok itu yang pertama kita bisa sebagai orang tua bisa menjalin komunikasi yang baik antara remaja dan juga orang tua, sehingga kita dapat memberikan pengertian mengenai bahaya merokok, entah itu baik dari segi kesehatan maupun dari segi ekonomi. Dan tidak ada sama sekali yang dampak dari merokok itu yang menguntungkan bagi diri kita. Kemudian yang kedua adalah memberikan contoh yang baik dengan tidak merokok. Jadi sebagai orang tua harusnya tidak mencontohkan anaknya untuk merokok. Kalau melarang anaknya untuk merokok, ya orang tuanya harus mencontohkan untuk tidak merokok. Kemudian yang ketiga, memberikan pengawasan terhadap remaja. Namun jangan terlalu ketat ya, karena remaja yang terkekang pun dalam hal nantinya akan malah terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif. Jadi tentunya sebagai orang tua kita harus bisa menjadi teman kepada anaknya. Jadi jangan terlalu otoriter dan jangan terlalu permisif juga. Jadi harus demokratis, harus bisa menjadi teman bagi anaknya. Kemudian yang terakhir memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang bahaya merokok. Nah, apabila komunikasi kita baik dengan anak, maka kita dapat memberikan sugesti ya, memberikan pengetahuan, memberikan pemahaman tentang bahaya rokok elektrik maupun rokok konvensional itu dengan baik kepada anaknya. Jadi sugestinya itu nanti akan tertanam di jiwa anaknya dengan baik untuk tidak merokok. Nah, apabila sudah terlanjur merokok, jadi berhentilah untuk merokok karena rokok itu membuat ketergantungan, rokok itu membunuh, dan rokok itu mahal. Jadi kalau tidak berhenti merokok mulai sekarang, berapa lama kamu bisa hidup? Ya, karena pada kenyataannya, merokok itu akan mengurangi harapan hidup 7 hingga 8 tahun. Misalkan angka harapan hidup seseorang itu mencapai umur 80 tahun, jadi apabila dia terbiasa untuk merokok, kebiasaan merokok, jadi akan mengurangi harapan untuk hidupnya 7 hingga 8 tahun. Jadi harusnya 80, harapan hidupnya menjadi 72, 73, seperti itu. Kemudian 400.000 kematian itu setiap tahunnya terjadi di USA atau di Amerika. Dan diperkirakan penyebab dari 10 juta kematian per tahun di seluruh dunia itu di tahun 2020 itu adalah penyebab kematiannya adalah merokok. Dan rokok itu sekitar 15 miliar rokok terjual per harinya ya. Jadi sangat memprihatinkan. Jadi segeralah berhenti merokok. Oke, baik. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kalian semua ya. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.